Ya, tanggal 3 Januari 2023 kita sudah melewati tahun baru, dan semoga di tahun ini kita selalu diberi berkah yang indah. Dan tadi sempat baca tentang pelepasan gelar itu, mungkin bukan dihapus dari MBC, tapi hanya job deed-nya yang dihapus karena Mahaking sudah janjinya tidak tepat ya, karena tempo hari sudah pernah janji ngomong sama Masa sendiri 1 minggu, lalu ngomong sama Big Dragon juga 1 minggu, dan ini sudah dua minggu, dan Masa Ping juga nggak buka. Jadi ketika dibuka oleh manajemen atau oleh tadi yang dibekukan kalau nggak salah, Masa malah belum tahu tuh, hanya lihat di bikian itu tadi dari Kaisar Hotel Kaisar ya. Di Kaisar Hotel Kaisar itu bisa membekukan siapa aja, termasuk skuadron di bawah naungannya Kaisar Hotel Kaisar. Tinggi Kaisar Hotel Kaisar itu. Oke, itu aja di Master, dan ingat siapapun yang untuk mentor ya, yang mentor, siapapun jadi mentor, tolong pakai WA biasa, kecuali Armada, karena belum tahu ya rasanya bagaimana mengarahkan orang yang gaptek nggak bisa invite. Wajib khusus pejabat super tinggi, silakan di-invite. Ketika ada yang pakai WA bisnis itu tidak bisa di-invite, susah invite-nya. Jadi kalau mau tahu rasanya, mari tak telepon, tak kasih pejabat baru, silakan diarahkan untuk pasang atributnya. Berapa lama baru bisa? Kadang bisa sejam, bisa 2 jam, kadang 3 jam, kadang bisa 2 hari. Kadang ya 3-5 menit selesai. Setiap orang punya kapasitas yang beda-beda, ya. Jadi tolong itu. Jadi, dan untuk Empire tadi masih dengar juga akan ada perubahan The Team, begitu juga jadi sempat dengar ya. Jadi langsung akan dirombak langsung sama Kaisar STW dan Mas Ricky Heaven kalau nggak salah ya. Jadi, karena back-nya masih perjalanan, jadi diserahkan ke Masa. Sempat dengar tadi untuk konferen karena ada penambahan mentor super VVIP di Empire maupun di The Team ya, karena The Pangeran maupun Black Dragon itu sebagai base guard, super base guard ya, termasuk Black Monster. Jadi, orang keduanya adalah Kaisar Hotel Kaisar. Jadi Kaisar Hotel Kaisar ini wakilnya super base guard ya. Jadi malah gelarnya di atasnya squadron, 2 orang ini. Karena squadron di bawahnya ini, squadron bawahnya Kaisar Hotel Kaisar. Jadi Kaisar Hotel Kaisar ini dari awal kan sudah bilang gelar ini adalah gelar paling keren sebenarnya. Ternyata yang terpilih adalah ya Mas Ricky yang luar biasa. Jadi memang Mas Ricky sangat cocok lah untuk ini, karena Mas Ricky itu orangnya sabar ya, nggak pernah berantem sama orang. Kedua, pejabat super lama 3 generasi, mulai zaman dulu bahkan battle ikut juga battle dia kalah, tapi memang kalah Ricky waktu itu. Mas Ricky itu juara 5, juara 6. Walah, jam itu tahun 2011 kalau nggak salah ya, lawan Black Angel malah. Ada Black Angel, apa buahnya, ada bintang, ada Master Dewa yang meninggal itu. Nah, kalahnya sama itu. Kalah memang. Tapi berani, konsisten dia. Sampai akhirnya bisa jadi sampai sekarang jadi Kaisar. Beda dengan Steve Liu ya. Steve Liu dari dulu memang tampil seperti itu. Kadang BC-BC-nya waduh gimana, tapi tidak pernah bahasanya kotor ya, tapi ya seperti itulah gimana Steve Liu. Tidak bisa jelasin. Bisa lihat gaya Steve Liu sendiri bagaimana. Dan andai kata dibelah datanya Masa Steve Liu itu tulisannya Master Dinasti Kolosal Ori. Asli Ori itu dibelah datanya. Jadi walaupun bukan brutal ya, tapi agak bedugal bahasanya ya. Orangnya enak, enjoy, nggak pernah marah Steve Liu itu, gayanya memang seperti itu. Ya, kayak Ricky Heaven juga, Mas Ricky itu nggak pernah marah, enak orangnya. Oke, itu aja di Master, dan ingat ya, MDC ada sistem sendiri, doorpace-nya dari MDC. Jadi ingat, MDC tidak bisa di-steer atau didikte oleh kupu-kupu. Jadi MDC punya statement atau punya sistem sendiri, yaitu yang kita buat dari hasil voting meeting di main office super VVIP. Itu ada di situ ya.
nanti seluruh yang maha mentor super VIP akan diundang, termasuk maestro nanti akan diundang. Maestro itu super VIP itu. Jadi nanti kalau minta pejabat cukup di sana. Misalkan nih di sana nanti akan diundang khusus ya di main office, tapi yang campuran ya, main office tapi yang VVIP itu akan ada diundang Maharatu, Maharaja, Mahadewi, Mahadewa, Mahabida, Mahajenderal, tentunya 2 maestro ya, itu aja. Jadi ketika kerajaan butuh ambil air mana, tinggal nge-share di dalamnya main office, nanti yang kebetulan ada di situ tinggal buatkan langsung jadi nggak usah nunggu depangan, langsung Master Heaven, lebih cepat, lebih simpel. Persis sekarang ketika kita akan ngambil nambah gelar, cukup kita kirimnya ke CH2. Kalau gini kan lebih enak karena seluruh pejabat MDC itu punya kesempatan untuk jadi koordinator kerajaan. Kalau terpilih, ya kalau terpilih. Kalau tidak terpilih seperti Master ini, nasib 21 tahun nggak dipilih sama Maharatu, sama Maestro nggak dipilih, sama Mahadewa, Mahadewi nggak dipilih, sama Maharaja nggak dipilih. Ya sudah jadi jenderal aja, nggak apa-apa. Seneng kok jadi jenderal, bahagia. Jenderalnya Warung Koboy. Bagaimana bisa jadi raja? Oh, rajanya aja 21 tahun jadi raja di Warung Koboy. Nah, itu istimewa aja. Jadi Master bangga sebagai jenderal 21 tahun. Jenderalnya Warung Koboy. Rajanya juga sudah 20 tajir, yaitu M10 ya, Jueb dari India rajanya. 21 tahun jadi raja. Jadi Master tidak bisa jadi raja. Rajanya aktif. Ya. Tapi sudah kalau sekarang Master dinaikkan belum tentu mau Master, karena puisi Master semua itu selalu dengan sebutan baik, orang paling keren jenderalnya Warung Koboy lo kan itu. Jadi itu sudah jadi trademark. Jadi ketika suatu saat rajanya naik jadi minta diambil kerajaan jadi maharaja untuk suap misalkan, lalu Master dinaikkan raja, Master nggak mau, Master tetap jadi jenderal maestro gitu. Karena puisi Master dari baik, orang paling keren dunia maya, sang pengembara jenderalnya Warung Koboy. Coba lihat puisi Master kan. Kalau Master jadi raja, udah puisi Master sudah puluhan tahun loh itu beredar tuh. Jadi baik jenderalnya Warung Koboy, jadi suka ya harus diterima. Gitu, ya. Oke itu dan sekarang Master baru buat YouTube itu tidak sengaja buatnya buat macam-macam karena handphone waduh semuanya memori harus berbayar setiap bulan berbayar handphone. Akhirnya Master pencet kok jadi YouTube. Jadi YouTube tak masukkan. Ini sudah hari ketiga ya, keempatnya nanti malam YouTube-nya. Itu Master buatnya nggak sengaja jadi itu Master langsung datang. Iya. Jadi kalau sekarang ngobrol santai, kalau kemarin kan harus durasi 2,5 menit, sekarang saya nanya aja ngomong. Mau ngupas apa, mau boleh. Master lagi mau buat yang live ya, live di YouTube apa tuh kan namanya, masih belum tahu jalan, masih belajar. Ini sementara masih di studio direkam dulu, baru. Kalau yang live Master belum tahu jalannya, masih katanya bisa tuh. Ya seperti itu, jadi ingat ya, jadi akan perubahan dan ingat siapapun yang dipilih kerajaan, kalau orang yang mau harus diberikan, jadi tidak boleh dilarang. Oh nggak bisa ini, wajib. Jadi tidak ada boleh mentor yang nanti yang nahan beku sama Kaisar beku kan, bukan Master loh, Master nggak ngerti loh. Yang berani ngelarang armada atau tim diambil oleh kerajaan. Ingat loh, Master bukan lalu loh ya, ini canda tapi serius loh, akan dibekukan oleh sistem atau oleh kaisar ya, oleh manajemen akan dibekukan karena memang sistem MDC pejabat yang bagus, rajin, cocok dengan style kerajaan itu boleh andai kata dipinang oleh kerajaan asalkan orangnya mau ya, boleh, siapapun boleh. Jadi bagi siapapun yang keberatan melarang, mau itu mentor ini super mentor maupun pernah jadi yang terbaik, tidak bisa. Jadi kerajaan punya hak penuh, dia punya hak royalti, istilahnya punya hak veto untuk memilih kerajaan itu. Dari ini dibentuknya sampai sekarang kerajaan punya hak veto dari dulu ya sampai sekarang, bukan baru-baru aja loh peraturan itu, dari dibentuknya. Jadi seperti itu. Jadi ya oke, untuk seluruh mentor dan mentor VIP, super VIP ya, ingat jangan melarang siapapun yang diambil dipinang oleh kerajaan. Jadi jika diminta cocok, mereka sudah oke, tinggal minta buatkan ya, dari divisi mana aja.
satu pesan dari Master, daripada berurusan sama kaisar kita. Ini Bu kaisarnya ini agak gak pakai rem ini, begitu salah dikit seperti ini Maha King tiba-tiba. Padahal Maha King itu Maha Mentor super VVIP, gak main-main loh, mengabdi di MDC sudah puluhan tahun ya. Gara-gara hanya terlambat mungkin 5 hari terlambatnya, janjinya seminggu ya, lebih 5 hari, lewat 5 hari, tapi karena dihubungi mungkin gak bisa, nya akhirnya dilepas lagi, bukan dikeluarkan dari MDC ya. Makin hanya di non-job kan, tidak ada jobnya sama sekali. Dan di kopnya bintang-bintang pun tidak boleh dipakai hanya sebagai armada, tidak boleh dipakai sebagai ininya, ini nggak bisa. Jadi boleh dipakai Romeo-nya, tapi Maha King-nya itu adalah punya MDC Maha King-nya, karena depannya ada Mahanya. Maha itu punya gelar tinggi, jadi yang sudah terpilih jadi sebagai pejabat biasa ya Mahanya hilang otomatis. Jadi untuk Romeo-nya silahkan digunakan, untuk kapalnya silahkan tetap, gelar kerajaannya tetap, timnya tetap, semuanya tetap, sojeknya tetap, cuman mentornya aja bukan dikeluarkan dari MDC ya, ingat ya, bukan dikeluarkan dari MDC. Oke, itu aja dari Master. Salam untuk seluruh pejuang setia MDC, dan salam juga untuk Du Maestro yang lagi bulan madu. Maestro rajin bulan madunya, karena untuk Princess juga Black Dragon yang lagi walking ya, lagi melanglang buana dia, lagi di LN luar maksudnya Black Dragonnya, dan Pangeran lagi ya biasa punya kesibukan dia sekarang. Lalu salam untuk Kaisar Ricky, Evan, dan juga sama Kaisar Steve, dan Master Yan tentunya dari Senopati Adipati Ratu, Adipati Bidadari apa Ratu ya, itu dari Delta ya, lupa. Kalau Mas Yan Panembahan naik gelarnya kalau nggak salah. Lalu selamat ulang tahun juga ya M59 yaitu gelarnya apa gelarnya? Kalian sudah naik lagi gelarnya. Master Murianto deh, gampang simpel ya. Tadi fotonya belum buat ya, nanti tolong dipasang di Star Maker ya. Selamat ulang tahun untuk Master Murianto oleh Antasena. Ini kerajaannya terakhir itu Panembahan Raja kalau nggak salah. Ya, dan selamat juga untuk pasangannya itu Fitria M9856 sudah terpilih jadi koordinator kerajaan. Itu keren. Salam untuk seluruh koordinator kerajaan mulai dari Maharatu, Maharaja, Mahadewi, Mahadewa, Mahabida, Mahajenderal semua sampai Mahagurunya, dan seluruh tim koordinator kerajaan dan Du Maestro tentunya, dan seluruh tim MDC 1 sampai 18 ya, mulai dari Master Jera, Master Jingga, Master Vero sampai Vero, lalu 6 itu siapa ya, 6 itu Queen D, 7-nya itu Queen Ami, 8-nya itu 8 itu mentornya Seraskal, 9-nya Eni Ceria, 10 itu 10 yang megang itu siapa ya, 10 saya tidak seberapa ingat. Kalau di tim, kalau Pangeran mungkin sudah ngerti ya, masa lupa yang 10 itu siapa, Maha Mentor the tim. Yang 11 masih ingat, yang 11 itu kalau nggak salah kalau Kucantian ya 11 ya. 12 ini adiknya Mata Veronica itu siapa? Ervina ya. 13-nya Pegang Singer, nanti dicarikan mentor ya sendiri. 15-nya itu 15 sama 16 itu Master Coki dan Queen May ya. 15 16. 17-nya itu Onik. 18-nya itu dia pegang oleh Asal ya. Keren. Di timnya Master lupa yang 10. Siapa 10 itu? Sebentar ya. 10 itu kalau nggak salah yang cepot-cepot copet gitu loh, copet kalau nggak salah ya, copet sama Aisyah kalau nggak salah, 10 itu nggak salah ya. Oke, itu aja kalau kerajaan hanya juga, dan salam semua deh ya pokoknya ya. Untuk Unciu dan Romai Rama kita, yaitu Master Yos yang suaranya aduh keren, kalau ngomong aja desahnya kayak Romai Rama. Masuk panggung Star Maker itu belum ngomong Master Yos sudah ada Romai Rama masuk. Romai Ramanya ada di misi loh, serius, suaranya, cengkoknya, gaya ngomongnya, sak nyanyinya kok bisa persis. Ternyata memang dari kecil memang dia itu gemar nonton alunya Romai Rama, maka suaranya sak ngomongnya sama itu Master Yos. Nah itulah dunia ini memang serba
unik, sampai ada yang suaranya kembar, gaya ngomongnya kembar. Ya itu dia implisit Mas Rios itu yang julukannya Raja Dangdut bah, kalau nggak salah ya. Oke, dan kalau nggak salah Mas Rios sudah akan masuk di kopnya Full Power juga, tidak lama lagi mungkin. Kami tunggu Quincio juga, lain-lain juga deh pokoknya ya. Mas Rian dan Nanara ya, Queen Nanara yang lagi ke Semarang tuh. Jangan percayakan isu-isu, kalau ada orang ganggu tinggal dihapus. Selamat juga sama Queen Aida yang sudah kepilih. Kalian dari pindah di kerajaan berapa orang kemarin ya, ada Mas Jangkrik, Queen Aida, lalu siapa lagi kemarin, banyak deh pokoknya ya. Ada juga Mas Jilal juga, aduh kalian, Mas Jilal rajin tapi nggak kepilih di kerajaan. Ya sudah lah apa-apa Mas Jilal, nyantai-nyantai aja di The Kingdom ya. Oke, itu aja deh Master. Black Angel semua masalah booking dulu karena masih mau on the way ke sebelah nyari biasa camilan yang ringan-ringan ya. Oke, itu aja deh Master. Untuk mama di rumah, lalu istri, anak, mantu, cucu, besan, saya putu-putu cucu semua, saya dulu-dulunya tentunya ya. Dan tidak lupa ketinggalan untuk Princess dan Mas Jafran. Nanti opanya ditelepon lagi ya. Dan Reno di rumah, Putih Bidadari, Tasya, si Reno sudah wudu. Kalau lihat opanya si anak Tasya sudah mulai melotot-melotot gitu, sudah jarang ketawa si Reno nya, nggak seperti waktu kayak Mira ya. Ini ngomongnya sedikit nih, kalau sama Pak opanya sedikit ngomongnya, dia jaga wibawa mungkin. Ini gayanya si Reno, anaknya si Tasya Putra Jenderal ini ngomongnya dikit banget, beda sama Jafran kalau ngomong. Nggak apa-apa, punya cucu memang beda-beda karakter, tapi jago main handphone semua. Mungkin dia tinggal 3 bulan lagi dan si Rino udah main handphone tuh, karena sudah tiap hari udah dikasih handphone sama mamanya. 3 bulan lagi sudah main handphone, sudah kayak Jafran kecilnya itu, sudah bisa nyari YouTube sendiri tuh. Keren ya. Oke, itu aja dari Master. Sementara itu aja dari Master. Karena sebentar lagi Master mau ke Ciputra dan ya biasa booking. Ya, oke, salam untuk Direktur MDC Mak Queen. Ingat, walaupun pasangannya dibekukan, Mak Queen bisa dekat, tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Ya oke, Mak Queen ya. Untuk Dewi Maul kemarin juga sudah aktif tuh. Oke, itu aja yang bisa Mas sebut, dan lain-lain nggak ada. Jadi masa sekarang kalau bicara tuh santai, nggak buru-buru, mau panjang mau pendek nggak masalah, karena durasi YouTube-nya tuh bebas, sambil ngeri ngomong, saat kuatnya ngomong, jadi nggak perlu pakai durasi 2,5 menit, nggak perlu, saat kuatnya ya. Jadi ingat ya, kepala kita, otak kita ibarat sebidang tanah. Apapun yang kita pikirkan, apa yang kita tanam di kepala ini, itu yang akan tumbuh. Kalau kita memikirkan hal-hal yang bagus, tumbuhnya akan bagus. Kalau kita memikirkan hal-hal yang kurang bagus, tumbuhnya ya juga kurang bagus. Karena kepala kita ibarat sebidang tanah. Otak kita sebidang tanah ini sebenarnya. Tanah ditanami padi, responnya juga tumbuhnya akan padi. Tanami jeruk, tumbuhnya jeruk. Kepala kita juga begitu. Otak kita ditanam dengan hal yang indah, ya tumbuhnya indah. Rezekinya gampang, lancar. Ditanami dengan hal-hal yang gampang cemberut, gampang jengkel, gampang lesu bahasanya, rezeki ini juga lesu, susah. Jadi di Indonesia tidak mencari orang pintar. Orang pintar banyak. Orang pintar kalah sama orang beruntung. Ya, orang pintar kalah sama orang beruntung. Tapi yang dicari Indonesia adalah orang yang setia. Jadi persahabatan itu kunci utamanya adalah di kesetiaan, bukan di kepintaran. Orang pintar itu bukan istilahnya bersahabat, jangan jadi orang pintar, tapi cari yang orang setia. Aman kalau cari orang setia. Ini cari orang pintar, ya wes rasakan sendiri bagaimana kalau kita sama orang pintar ada konflik, bagaimana. Berapa kali sudah MDC orang yang pintar-pintar, tapi nggak lama
pas ribut, pas ini, ya, sakarpi sendiri lah pokoknya. Ya itu karena pintar, dia merasa bangga dengan pintarnya. Loh, yang pintar banyak loh di Indonesia. Pintarnya seberapa? Pintarnya kan hanya di posisi ini aja, belum mengelola semua. Yang dibilang orang pintar sebenarnya orang yang bisa memilih perasaannya sendiri, memilih manajemen MDC dengan baik, menahan emosi, ngontrol semuanya. Ini adalah orang pintar. Orang pintar bukan, walaupun orang sudah pernah juara dunia, pernah juara ini, juara andai kata, tapi perasaan tidak bisa dikontrol, perasaan sudah paling pintar. Master tidak cari orang seperti itu. Karena kalau orang pintar master biasa ngelatih, sudah sering belenger ngelatih orang jago-jago semua. Nanti kita lihat siapa lagi yang akan muncul bibit-bibit baru. Banyak sekali di sini bibit-bibit baru yang tidak kalah dalam best-bestnya. Tunggu 2023 akan muncul yang lebih gol dari sebelumnya.